Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Mari bersama kita akan melihat di dalam Yeremia pasal 17 di ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia di sini yang dimaksud adalah di mana kita meletakkan pengharapan. Kita meletakkan pengharapan kepada manusia lebih daripada kita meletakkan pengharapan kepada Allah. Yang namanya manusia, siapapun dia pasti akan mengecewakan setiap kita. Siapapun dia. Orang tua bisa mengecewakan. Kalau orang tua tidak pernah mengecewakan, maka Daud tidak akan menuliskan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tetapi pada kenyataannya Raja Daud menuliskan itu yang membuktikan bahwa orang tua juga bisa mengecewakan. Anak juga bisa mengecewakan. Saya mendengar sebuah pepatah mengatakan bahwa satu orang tua, single parent, bisa menghidupi 7 orang anak. Sementara 1 orang anak atau 7 orang anak belum tentu bisa menghidupi 1 orang tua. Sudah banyak kejadian yang kita dengar, ada begitu banyak anak-anak yang ketika dewasa, ketika menikah, dan ketika orang tua mereka sudah tua, ada begitu banyak anak-anak yang menelantarkan orang tua mereka. Jadi baik orang tua maupun anak bisa mengecewakan karena manusia. Saudara kandung apalagi, ya. Ada pepatah bilang bahwa darah itu lebih kental daripada air. Artinya bahwa tali persaudaraan itu lebih kuat dibandingkan dengan tali silaturahmi yang lainnya. Tetapi kita membaca Alkitab, justru Habil itu dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri, Kain. Ya, karena walaupun saudara kandung bisa mengecewakan karena manusia. Siapa lagi? Kawan, sahabat, apalagi. Jangan pernah berpikir mereka yang selalu menabur senyum di depanmu adalah orang yang baik. Kadang-kadang mereka menusuk kita dengan cara memberikan senyuman. Karena itu juga yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Dia mencium Yesus, tetapi sebagai sebuah tanda bahwa itulah Yesus yang dijual kepada orang Roma. Siapapun bisa mengecewakan kita, dan ini adalah kenyataan daripada kehidupan, supaya kita bisa mengerti, memahami bahwa kita tidak bisa mendasarkan pengharapan kita itu kepada manusia, karena kita akan kecewa. Kekecewaan yang paling berat itu pada saat hal itu datang bukan dari musuh, tapi justru datang dari kawan kita sendiri. Ya, apalagi kalau mau bilang pacar, aduh, ini pasti lebih daripada yang lain. Istilah galau, istilah PHP, ya kan? Itu semua muncul dari hubungan yang disebut pacaran. Maka kalau saudara melihat ada seorang anak muda yang lagi galau, saudara tanya, kenapa kamu? Dia bisa jawab, tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ya, manusia mengecewakan. Nah, saya mengatakan ini bukan berarti bahwa kita harus membangun tembok yang tebal, yang tinggi, dan meletakkan semua orang di luar dan kita di dalam. Supaya kita tidak tersakiti, maka kita tidak perlu memiliki hubungan apapun dengan manusia. Tidak, saudara, ya. Namanya manusia ini makhluk sosial, kita membutuhkan sesama. Bahkan di tempat sesempurna Taman Eden,
Adam pun tidak bisa sendiri. Adam membutuhkan teman. Ya. Apalagi dunia di luar Taman Eden yang penuh dengan kerusakan ini, kita membutuhkan sesama. Yang saya maksudkan adalah di mana kita harus meletakkan pengharapan, sandaran kita itu kepada Tuhan. Lebih daripada kepada manusia itu sendiri. Kalau engkau menyandarkan hidupmu kepada manusia, lebih daripada engkau menyandarkan kepada Tuhan, maka jangan heran ujung-ujungnya engkau pasti mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, karena manusia itu terluka bukan dengan cinta yang dia berikan, tapi terluka dengan cinta yang dia harapkan. Itulah yang terjadi. Yang menyakiti kita itu adalah ekspektasi kita yang berlebihan. Kenapa kita harus memiliki ekspektasi yang berlebihan kepada makhluk yang disebut manusia? Yang salah itu kita. Jadi kalau hari ini engkau lagi kepahitan dengan seseorang, engkau lagi marah dengan seseorang, ya, engkau lagi kecewa dengan seseorang, itu dikarenakan saudara terlalu menaruh pengharapanmu kepada setiap mereka. Maka saudara taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan setiap saudara. Ya. Ketika saya merenungkan hidup ini, saudara, manusia itu terdiri dari dua hal, dari dua jenis lah. Berhubung dengan apa yang saya khotbahkan. Yang pertama, mereka-mereka yang mau menolong kita, tapi apa daya mereka tak mampu. Ya, mereka ingin mengulurkan tangannya bagi kita, menolong kita dalam kesusahan. Mereka mau, mereka punya keinginan itu dalam hati mereka. Tetapi apa daya mereka tidak punya kemampuan itu di tangan mereka. Setiap orang memiliki privasi, memiliki kehidupan masing-masing, dan mereka juga memiliki kebutuhan yang tidak pernah kita ketahui, sehingga mereka tidak berdaya untuk menolong kita. Ya. Yang kedua adalah mereka yang mampu tapi mereka tidak mau. Ya, apa boleh buat? Haruskah kita menjadi marah kepada orang-orang yang demikian? Saudara, kadang-kadang Tuhan menutup jalan kita, di mana Tuhan tidak mengizinkan seorang pun menolong kita, baik mereka yang mampu dan tidak mau maupun mereka yang mau dan tidak mampu. Ya. Tuhan menutup semua pintu supaya kita mungkin, ya, hanya berseru dan memanggil nama Tuhan, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan dalam hidup, dan kita bisa belajar percaya bahwa Dia adalah Allah yang nyata, Allah yang ada dan hidup di tengah-tengah setiap kita. Ketika engkau hari ini berdoa dan Tuhan sepertinya belum mengubahkan keadaanmu, yakinlah Tuhan sementara mengubahkan hatimu dengan menggunakan keadaanmu. Ya. Nah, ketika saya baca Alkitab, saya menemukan Yesus itu adalah pribadi yang bukan cuma mampu, tapi Dia mau loh. Ya, saya katakan tadi kan ada dua jenis manusia. Mereka yang mau tapi tak mampu, dan mereka yang mampu tapi tak mau. Nah, Yesus, Dia mampu dan Dia mau menolong setiap kita. Ya. Seorang kusta pernah datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kenapa orang kusta mengatakan kalau engkau mau? Berarti dalam lubuk hatinya dia tahu bahwa Yesus mampu. Tapi pertanyaannya, apakah Allah yang mampu itu mau menolong? Ini pertanyaan yang penting. Semua orang tahu bahwa Allah itu mampu. Allah itu bisa melakukan apapun. Bahkan saudara tanya sama anak SD sekalipun, apakah Tuhan mampu? Maka mereka akan menjawab dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang. Ya, Tuhan itu mampu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan yang mampu itu mau menolong setiap kita? Ya, orang kusta itu punya penyakit virus. Ya, jadi kusta itu juga disebabkan oleh virus yang menggerogoti tubuh seorang manusia. Makanya kenapa orang yang kena kusta harus diisolasi sama seperti orang yang kena corona. Jadi luka yang disebabkan oleh virus kusta itu bukan cuma di kulit tapi juga di hati. Karena ketika engkau mengalami penyakit kusta, di zaman itu engkau akan dikucilkan. Tidak ada lagi yang mau dekat dengan saudara, apalagi menyentuh kulitmu yang najis itu. Luar biasa respon Yesus ketika orang itu bertanya, "Maukah engkau menyembuhkanku?" Yesus bukan hanya sekedar "aku mau", tapi Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah kulitnya yang sakit. Saya yakin ketika Yesus melakukan itu bukan cuma kulitnya yang sembuh, hatinya juga dipulihkan. Karena mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Saya tidak tahu ya, kalau dia bisa bertahan selama itu. Dia dalam waktu yang cukup lama di mana tidak ada seorang pun yang pernah menyentuh dia. Sampai kemudian Yesus berkata, "Aku mau."
jadilah engkau tahir. Maka saudaraku sekali lagi, jangan mengharapkan manusia lebih daripada engkau mengharapkan Tuhan. Nanti engkau akan kecewa. Hari ini percayalah bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia mengasihi kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita menaruh pengharapan hanya kepada Dia. Amin.